Komposisi yang tadi saya mantap komposisi Mother, How Are You Today. Biasanya ada yang pernah mendengar syairnya Mother, How Are You Today? Ya belum pernah ya, Mother, How Are You Today? Ya, karena temanya hari ini adalah tema tentang berhubungan dengan perempuan ini. Jadi saya mantap instrumentalia yang berjudul Mother, How Are You Today? Mother. Ya. Jadi sangat berhubungan dengan namanya Mother. Ini lagu dari My Wood. Jadi pengarangnya atau penyanyinya adalah My Wood. Lagu pop sebenarnya, cuma dimainkan dalam fingerstyle atau instrumental klasik. Ya.
Ya. Baik, teman-teman, para pecinta literasi, selamat datang di Mahanani Book and Art Festival 2024. Di sini kita perkenalkan dulu, nama saya Kristanti Untoro Putri. Saya akan menjadi moderator pada acara di sore hari ini. Kita hari ini kedatangan perempuan yang sangat luar biasa, kedua-duanya. Kita semua luar biasa, tapi beliau-beliau hari ini yang ada di depan kita saat ini sangat luar biasa karena sudah bergerak di bidang literasi dan buku sudah cukup lama dan tentunya juga sangat menginspirasi. Siapa tahu dari obrolan kita pada sore hari ini terkait dengan buku perempuan dan juga warisan generasi, kita mendapatkan sesuatu yang berharga yang akhirnya bisa kita sebarkan ilmunya kepada masyarakat di sekitar kita. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, ini ada Ning Nabila Ning Nabila Anwar. Beliau aktif dalam dunia cerita, tulis menulis ya, terutama cerita anak juga ada, banyak sekali karya beliau. Nanti untuk yang bagi berminat silahkan hubungi nomor di bawah ini. Ya, di bawahnya mana? Kemudian selanjutnya kita ada materi kedua, yaitu Ibu Fatma Puri Sayekti. Beliau adalah seorang psikolog juga, kemudian juga aktif di bidang literasi. Ada taman baca juga, taman baca masyarakat ya, Puri Anjali, yang artinya sangat luar biasa. Nanti secara lebih lanjut akan dijelaskan oleh beliau kenapa namanya Puri Anjali, kenapa. Ini cukup menarik ya. Jadi di siang hari ini kita punya tema tentang buku perempuan dan warisan generasi. Nah, tapi sebelumnya kita mungkin bolehlah dibagi cerita atau asal muasal kenapa Ning Nabila ini dan juga Ibu Fatma tertarik di tulis menulis atau dunia buku. Mungkin dari Ning Nabila dulu. Terima kasih. Kalau manggilnya gimana? Apa? Manggilnya Mbak Tanti. Iya, Tanti aja. Mbak Tanti baru kenal jadi mungkin salam sis kenal gitu. Sis. Sis. Kenapa saya tertarik menulis buku? Sebenarnya saya percaya hukum balas budi. Balas budi saya atas kebaikan ibu saya terutama, karena pertama kali yang mengenalkan pada dunia buku dan literasi adalah ibu saya, dan saat saya tahu itu ada manfaatnya bagi saya, maka saya ingin menularkannya kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Meskipun pada kenyataannya nggak banyak-banyak banget gitu. Jadi begitu saja sih sebenarnya. Terus ketika tahu menghasilkan secara komersil, kemudian saya malah berminat untuk mengembangkannya. Tapi ketika sudah tahu ini memiliki makna lebih dari sekedar uang, ya, saya berhenti untuk mengkomersilkannya dan saya menulis hanya untuk menularkan gagasan saja sebenarnya, dan menuangkan apa yang ingin saya sampaikan gitu. Jadi gitu aja sih Mbak. Itu awal mulanya berarti yang benar-benar menulis begitu. Pertama kali itu tahun berapa dan apa? Saya menulis, saya pikir sejak saya bisa menulis ya. Sejak saya bisa menulis, saya menulis apa saja yang saya ingin tuliskan. Tapi saya menulis untuk diterbitkan niku pertama kali tahun 2014, 2012 saya tidak tahu, saya lupa. Saya juga sudah tidak ingat berapa judul buku yang sudah saya terbitkan. Bukan saking banyaknya ya, sampai saya tidak peduli lagi dengan hal itu.
Saya pikir kalau buku saya bermanfaat ya itu sudah cukup bagi saya. Oke, baik, terima kasih banyak, luar biasa sekali ya. Mungkin bisa pindah ke Ibu Fatma. Awal mulanya bagaimana bisa tertarik di dunia tulis menulis dan literasi, atau mungkin bisa ditambah lagi makna literasi bagi Ibu Fatma bagaimana? Iya, terima kasih. Mungkin pertama jangan manggil saya ibu ya. Oke. Sis ya, Atau mungkin kakak gitu ya? kakak ya, atau adik mungkin ya. Ibu hanya untuk teman-teman mahasiswa. Mungkin mahasiswa saya satu ini ya yang ketahuan Yang ya. mana ini? Yang mana? Yang mana Bu? Mas, Yang mana Kak? Oh, ada lagi ya sama belakangnya. Oh, depan juga ya. Oke. Banyak sekali. Jadi saya masih mbak-mbak ya. Oh iya, oke, iya. Maaf, Mbak. Iya. Apa ya alasan tulis menulis? Mungkin saya tidak sefilosofis Ning Nabila ya. Jadi ya betul juga mungkin menulis sejak bisa menulis juga. Kebetulan ibu saya juga suka membaca, menulis puisi tapi tidak dikomersilkan ya. Tapi mungkin sejak kecil terbiasa sudah melihat buku-buku di rumah. Jadi kayak di sini itu kita melihat buku-buku itu bisa di mana aja, di saung situ buku-buku dan sebagainya gitu, sehingga ya udah kebiasaan aja lihat buku begitu. Kemudian kalau nulis yang saya sadari paling nulis curhat di buku diary waktu dulu. Oh sama ya Kelihatannya sama banget berdua ya, buku diary langsung. Sebagai seorang introvert ya, saya ini introvert loh ya. Pemalu mungkin, tentu dengan lo mahasiswa dewan nggak saya nih ya. Dengan ya mungkin kalau di kelas nggak kelihatan, cuman untuk berbagi hal-hal yang sifatnya sangat privacy sebetulnya saya waktu itu ya malu kali ya, malu atau masa curhat ke teman, sehingga saya nulis diary itu mulai SMP. Kemudian sampai SMA, sampai sekarang diarinya masih ada. Terus kuliah itu diubah jadi blog, bukan diubah sih, saya teruskan di blog, isinya juga masih curhat-curhat, mengulas buku dan sebagainya. Mungkin itu dulu sih, gitu Mbak. Kalau makna literasi mungkin bagi kakak apa ya? Bagi kakak Makna literasi ya, dulu sebetulnya saya menganggap itu membaca dan menulis saja. Tapi ternyata setelah, apalagi lihat ya, saya dulu 2014 itu sebetulnya awal mula kenapa bikin Taman Baca Puri Anjali, karena ke Mahanani dulu waktu itu. Kalau nggak salah 2014, kok ternyata literasi itu ya memang ada bukunya. Pasti namanya Taman Baca atau perpustakaan ada bukunya, tapi kegiatannya macam-macam. Ada yang main musik, ada yang teater, ada yang stand up komedi, ada yang nonton film, nonton wayang dan sebagainya. Loh, ini jadi perpustakaan atau taman baca ini apa kalau nggak cuma tentang baca tulis gitu. Jadi ternyata literasi itu tentang banyak hal, tentang bagaimana kita belajar di sekitar kita, kemudian menyerap manfaatnya untuk diri kita sendiri, kemudian mengaplikasikan entah dalam bentuk apapun gitu dalam kehidupan sehari-hari, bermanfaat untuk orang lain, untuk menulis, kita berkarya dan sebagainya gitu sih. Jadi makna literasi menjadi sangat luas, pokoknya di mana kita belajar yaitu literasi begitu. Kalau Ning Nabila sendiri memaknai literasi sampai saat ini seperti apa? Kurang lebih sama sih Mbak. Kita membaca itu nggak cuma membaca kata-kata, tapi membaca makna. Membaca pun juga bukan lewat kata-kata saja, tapi bisa lewat musik, lewat sinyal-sinyal, lewat tanda. Kita kan sekarang banyak kan ya, misalnya kalau kita naik motor, di sisi jempol kanan ada tanda left right, ada yang kalau mau belok kanan tapi nah itu mungkin kurang terliterasi atau mungkin cuma lupa saja karena tidak bisa membaca tanda. Jadi kurang lebih sama bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa yang kita baca, yang kita maknai dalam hidup ini untuk sebesar-besar kemanfaatan dalam kehidupan kita gitu saja. Kemudian begini, saat kita memulai sesuatu ya, kita mulai komitmen di jalur ini,
literasi buku itu kan artinya mungkin yang ada tidak satu kayak sejenis masterpiece atau satu hal yang sangat berkesan sehingga kita tuh menjadi seperti titik balik kita di mana kita terus menerus untuk oh ya ini karyaku. Ada nggak sih perasaan kayak naik turun ya? Menurut saya kok pernah kan kita melakukan sesuatu senang tapi tiba-tiba aduh aku lagi down, kemudian kok semangat lagi gitu ya. Ada nggak turning point atau titik awal atau mungkin satu kejadian fenomena atau satu karya yang merasa bahwa oke, aku akan mulai terus kesini gitu. Kalau Nina bilang saya rasa perasaan itu timbul ketika saya pertama kali mondok itu tahun 2005 kalian sudah semester berapa? 2005 masih di awang-awang 2005 orang tua atau di mana ini? Saya kenalkan ya, 2005 pada ya? pesantren saya di Lirboyo itu tidak boleh ada gadget, tidak boleh ada televisi, tidak boleh ada koran, tidak boleh ada tabloid. Maka hiburan salah satu hiburannya adalah membaca tulisan-tulisan gak jelas gitu. Kadang-kadang saya bikin serial kuntilanak yang jatuh cinta pada ustadz gitu. Absurd banget, tapi anak-anak iya, jadi dia bingung antara ini gimana ini perasaannya sama kalau Pak Ustadznya ngaji dia kepanasan. Keren juga nih idenya. Ini lebih parah daripada cinta beda agama saya rasa. Ya, saya tadi lihat ada asap ngebul jadi ada ide. Aku ingin menikahi asap rokokku begitu. Saking sanggupnya. Ketika saya menulis itu kemudian feedback dari teman-teman itu sampai tulisan yang nggak jelas absurd itu beredar dari kamar-kamar, pindah dari satu gedung ke gedung, kemudian pindah dari satu komplek ke komplek. Saya rasa oh ternyata apa yang saya pikirkan meskipun itu aneh bisa diterima dan ada juga yang terhibur gitu. Jadi sejak itu saya meneruskan hingga saat ini. Berawal dari kuntilanak Jatuh cinta pada Ustadz. Ingat-ingat ya, nanti akan saya tanyakan itu dapat hadiah buku. Kuntilanak yang jatuh cinta pada Pak Ustadz. Ingat-ingat ya. Oke, baik. Kalau kakak Fatma, gimana kakak? Coba. Apa ya, mungkin karena saya juga bukan penulis buku yang menekuni begitu ya, pada akhirnya kan saya jadi pendidik atau pengajar begitu di IAIN Kediri dan Nabila di Pondok Al Amin ya. Titik baliknya apa ya, mungkin bukan titik balik sih, kayak ya akhirnya tulisan itu ada manfaatnya minimal untuk saya pribadi. Dengan saya curhat di diary itu tadi ternyata bisa kayak merilis itu apa, melepaskan emosi-emosi, entah itu emosi senang, emosi sedih, emosi khawatir dan sebagainya. Itu ternyata kita nggak harus curhat, zaman dulu belum ada medsos juga sih ya, ternyata juga sudah cukup meredakan atau merilis emosi yang ada di dalam diri saya menjadi lebih tenang dan saya bisa memahami diri saya itu dengan lebih baik. Oke, azan dulu ya. Mungkin bisa tenang sebentar. Iya.
Baik, kita lanjutkan ya, Kakak Fatma. Jangan terpaksa dong. Saya ikhlas. Iya. Baik, lanjutnya adalah ini teman-teman berarti di sini mahasiswa ya, kebanyakan mahasiswa ya. Itu ada Nisma, itu salah satu teman belajar saya. Sekarang gini, logika aja ya. Kita mungkin di sini teman-teman yang belum menikah punya kegiatan apa gitu, itu sudah merasa aduh aku hektik banget nih, kerjaanku banyak, aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi, pokoknya stuck sama kegiatannya itu. Nah ini adalah ibu-ibu luar biasa gitu ya, yang juga mengurus keluarga, mengurus suami, anak, dan tetek bengek lainnya. Anaknya gitu. orang lah ya. Anaknya orang. Kalau anak ayam bukan. Kalau anak ayam ada cerita anak ayam karyanya Neng Nabila ada. Nanti cari sendiri, lucu ceritanya. Atau mungkin bisa dibacain nanti. Oh nggak bisa. Nah ini bagaimana caranya mengatur waktu di tengah kesibukan sebagai seorang istri, ibu, dan juga ini penulis ya. Berarti Neng Nabila aktif menulis. Kalau Kakak Fatma aktif mengajar, bertukar pendapat, kemudian ngobrolin literasi dengan teman-teman mahasiswa. Ini bagaimana ngatur waktunya? Apakah memang benar-benar merasa saya kok merasa kurang ya kerjaannya? Saya harus nambah kerjaan aja deh di dunia buku yang itu merupakan itu ya tadi yang disampaikan Kak Fatma itu seperti merilis emosi, ide, gagasan juga. Itu bagaimana mengatur waktunya? Di spill mungkin ke teman-teman dan saya juga. Kalau bicara kesibukan, kita semua punya jatah waktu yang sama 24 jam dan kita semua punya kesibukan yang sama, tapi kita punya prioritas yang beda-beda. Saya pikir saya bisa meluangkan waktu untuk membaca dan menulis karena saya punya kebutuhan untuk itu. Saya butuh untuk membaca, untuk memperkaya kosakata, untuk ya sekedar tahu misalnya, atau untuk pengen update informasi. Dan saya butuh untuk menulis karena saya ingin membagikan sesuatu mungkin, atau saya ingin mencurahkan sesuatu. Jadi saya pikir ini masalah prioritas sih Mbak. Iya, prioritas. Soalnya kalau dipikir sibuk ya semuanya sibuk ya. Kalau prioritasnya main ML misalnya ya nggak ada waktu. Kalau prioritasnya stalking mantan misalnya ya nggak bakal ada waktu. Jadi kalau mau pengen menyelipkan waktu di antara kesibukan ya bikin perjanjian dengan diri sendiri untuk memprioritaskan itu dan berpikir bahwa itu penting bagi kita, bahwa membaca dan menulis itu akan meningkatkan value dan potensi diri kita gitu aja. Baik, kalau mungkin konkretnya ya bisa nggak di-spill ke kita, misalnya biar kami juga punya gambaran nih. Kan seperti yang disampaikan tadi bahwa setiap orang waktunya sama 24 jam. Semua orang punya kesibukan, nggak ada yang merasa bahwa kamu lebih sibuk dari aku atau aku lebih sibuk dari kamu. Mungkin begitu ya kasarnya. Bisa nggak diberikan gambaran satu aja contoh konkret bahwa saya terkait dengan harus apa ya, mungkin saya bangun tiap pagi tuh jam 3 begini lalu saya harus begini, dan waktu untuk yang berkait dengan literasi tadi itu kapan, atau mungkin dalam seminggu bagaimana cara mengaturnya, salah satu contoh itu. Karena saya seorang ibu ya, karena saya seorang ibu dan saya pengen anak-anak saya juga punya kebiasaan yang sama dengan saya, maka saya bikin perjanjian sama anak-anak. Jam 8-9 gadget mati, TV mati, kita tidur malam gitu. Kita tidur, terserah mau didongengi, apa mau baca buku sendiri-sendiri atau mau dibacain. Itu satu waktu yang saya sisipkan untuk membaca. Kalau untuk menulis bisa kapan saja itu tergantung mood, tergantung apa yang pengen saya ungkapkan dan tergantung kondisi. Kalau misalnya masih mandi kemudian ide datang kan nggak mungkin ya. Kalau misalnya masih repot di jalan nyetir ide datang juga nggak mungkin, itu simpen dulu.
Tapi kalau ada waktu, misalnya sambil nunggu antrian di apotek atau sambil nunggu itu, biasanya langsung kula ketik dalam bentuk garis-garis besar ngoten. Kemudian di rumah kalau sudah ada waktu nganggur di drafting lagi, dirapikan lagi. Tapi kalau misalnya saya ada proyek, biasanya kalau ada proyek pengen bikin buku inilah atau pengen buku itu, kalau membutuhkan riset, maka ya nyun sewu kula niku sering ke YIN pakai pinjam kartu perpusnya anak-anak. Dan penjaganya nggak tahu, kadang pinjam kartu perpusnya siapa gitu untuk cari bahan. Jadi kalau misalnya saya ada proyek, ya sempatkan cari waktu di sela-sela nganggur saya, di sela-sela rutinitas itu untuk cari bahan, kemudian menuliskannya. Paling enak gue loh menuliskannya itu sebelum subuh biasanya, sebelum subuh gitu. Berarti kalau nggak pas menulis bisa dipastikan sebelum subuh saya tidur. Oke. Ini bisa ditanyakan ke teman-teman Mas. Apakah teman-teman sebelum subuh bangun? Sepertinya kok iya gitu ya. Positifnya iya. Baik, Kak Fatma coba kalau jenengan gimana? Iya. Ngatur waktunya nih. Ngatur waktunya sesuai kebutuhan sebetulnya. Saya membagi membaca dan menulis itu untuk kebutuhan apa? Yang pertama untuk hiburan aja. Kalau hiburan aja artinya memang saya tidak dengan sengaja meniatkan mengambil makna atau hikmah gitu dari apa yang saya baca. Misal buku-buku novel, saya suka Terelie gitu ya. Meskipun udah gede gitu, cuman Terelie itu menarik sekali. Secara fantasi mungkin kalau difilmkan, mungkin kalau teman-teman tahu serial Bumi, Matahari, Komet dan sebagainya, itu mungkin seseru Harry Potter mungkin kalau difilmkan. Cuman Indonesia kayaknya juga masih agak jauh ya untuk bisa bikin film kayak gitu. Itu adalah untuk hiburan. Membacanya kapan? Iya, kalau sudah aktivitas utamanya selesai gitu, nggak mungkin di kampus. Oh, sempet sih saya kayak bosen banget di kampus waktu itu bawa novel ke kampus gitu. Sempet 1-2 halaman dibaca, tapi lama-lama kayaknya kok tidak pada tempatnya begitu. Jadi ya Sabtu, Minggu atau malam misalnya sebelum drakor melanda ya, itu iya, sebelum Kim So Hyun dan Kim Ji Won itu main ya. Nah itu sangat saya suka baca. Yang kedua tadi untuk hiburan aja. Yang kedua untuk keperluan yang mendukung profesi sebagai dosen. Misalnya kalau lagi ada penelitian, nah sumber bacaannya tentu itu lebih serius, kayak cari jurnal penelitian. Walaupun saya lebih jarang ke perpus IAIN daripada Neng Nabila ya, saya orang IAIN yang agak murtad gitu. Salah satu life hack dari Neng Nabila adalah pinjem kartu temanmu pergi ke suatu tempat. Terima kasih itu bermanfaat buat teman-teman. Iya, walaupun saya harusnya ya free pass ya, kan dosen boleh langsung masuk gitu. Nah, riset, membaca jurnal, membaca buku yang tujuannya memang untuk menulis hal-hal yang serius. Nah, kalau dosen itu kan ada kewajiban untuk meneliti minimal 1 semester sekali atau 1 tahun sekali. Nah, kalau tujuannya memang untuk menulis, jadi ya membacanya untuk ada tujuannya, tidak sekedar hiburan aja begitu. Apalagi kalau misalnya pengen ikut kompetisi atau misalnya mensubmit gitu ya, mengumpulkan untuk sebuah konferensi misalnya, nah itu lebih serius lagi. Jadi membaca memang untuk tujuan tertentu karena ya yang mendukung profesi begitu. Berarti ini akan tergantung situasi, mau itu untuk rekreasi ya, hiburan, atau memang benar-benar karena tujuan tertentu, misalnya memang untuk penelitian dan lain-lain. Baik, ini pertanyaan kedua ya, silakan dijawab baik-baik. Saya jadi kayak ngasih kuis. Begini, sekarang ini kita nggak bisa menutup mata ya terkait dengan gempuran gawai. Jadi kalau ngomong buku itu kayak yang apa sih gitu. Karena anak-anak sekarang
anak-anak ini dalam artian dari SD pun ya, atau mungkin dari PAUD gitu, itu sudah dipegang yang namanya gadget, gawai. Nah, dengan hal-hal yang seperti ini, kira-kira bayangan apa atau mungkin bagaimana bayangannya Kak Fatma dan juga Neng Nabila terkait dengan generasi kita ke depan tuh generasi yang seperti apa sih? Coba mungkin dari Neng Nabila. Lo jelas buta arah tentang bagaimana generasi ke depan kita ketika kita mau face to face kan antara kegiatan membaca, literasi, buku, dan derasnya informasi dan konten-konten yang kita terima di media sosial maupun internet. Lo sama sekali buta arah. Tapi yang jelas karena banyaknya gemburan-gemburan konten yang sampah di media sosial, yang saya pikirkan sekarang adalah ya kita saingi dengan membuat konten-konten yang tidak nyampah. Kebetulan saya di Al-Amin kepala bagian media, jadi itu salah satu yang saya coba injeksikan kepada teman-teman, karena kita berhadapan dengan dunia yang seperti ini yang remaja dan anak-anaknya mengkonsumsi konten yang cuma beberapa detik kemudian langsung bisa mengambil kesimpulan dan mudah untuk diarahkan. Ya berarti kita bikin konten tandingan. Saya pikir kedepannya kita memang perlu inovasi. Anak saya lagi tergila-gila sama Mobile Legends dan itu menulari saya. Sampai dimarahi sama bapaknya anak. Ternyata ketularan. Iya, arek loro iki. Maksudnya saya sama anak saya. Mabar ya. Tapi sebenarnya tokoh-tokoh di Mobile Legends itu kan bisa kita gali kan ya. Kayak misalnya ada yang main Mobile Legends nggak? Mas nggak ini jelas yang main Mobile Legends. Oh itu kalau ada kita mabar itu. dia. Mbaknya. Kayak misalnya Sun, karakter Sun itu kan diambil dari Journey to the West-nya Cina dia, yang Sun Gokong yang Biksu Tam Sancong sama ke 5 muridnya. Atau ada karakter Gatot Kaca itu jelas diambil dari pewayangan Indonesia. Atau karakter siapa nih mas? Siapa nih? Aku mainnya pakai itu. Mbak. Siapa? Kamu mainnya apa? Power Rangers nggak enak. Mainnya apa Mbak? Kadita itu kan ya, Nyirol Kidul ya. Nah itu sebenarnya kalau kita mau punya curiosity untuk mengetahui ini sebenarnya sejarahnya gimana atau anunya gimana itu. Jadi saya membayangkan sekarang kan banyak film-film tentang princess yang kemudian ceritanya di split nih. Pada princess Indonesia itu juga tidak kalah banyaknya yang kemudian bisa kita angkat baik dalam bentuk sinema atau dalam bentuk karya tulis gitu. Tapi ya saya nunggu barangkali beberapa tahun ke depan salah satu dari kalian yang akan jadi sineasnya atau salah satu dari kalian yang jadi penulis bukunya, saya akan menunggu itu ya. Menunggu kalian untuk menciptakan karya yang bisa meneruskan warisan literasi ini kepada generasi masa depan.